Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, karena kita kemarin udah sharing mengenai sejarah pasar modal dan pelaku pasar modal, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai keanggotaan Indonesia pada IUSCO. Nah, apa itu IUSCO? Jadi, IUSCO merupakan singkatan dari International Organization of Securities Commissions, yaitu badan internasional yang menyatukan regulator pasar modal di dunia. Nah, apa itu regulator? Jadi, regulator merupakan rangkaian dari regulasi. Regulasi sendiri merupakan sebuah peraturan. Jadi, di dalam IOSCO menyatukan rangkaian peraturan pasar modal di dunia. Nah, di IOSCO sendiri terdapat 38 prinsip utama dalam Objective and Principle of Securities. Akan tetapi Indonesia hanya menerapkan 6 prinsip utama yang terdapat pada IOSCO tersebut. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip 9, di mana SRO atau Self-Regulatory Organization, yaitu yang terdiri atas BEI, KPEI, dan juga KC, wajib diawasi oleh regulator dan juga wajib memperhatikan standar keadilan dan kerahasiaan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Jadi, ketiga komponen tersebut, yaitu BEI, KPEI, dan juga KC, wajib memperhatikan standar keadilan dan menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip 12, di mana sistem regulasi harus memastikan inspeksi, investigasi, pengawasan, wewenang penegakan peraturan, dan implementasi fungsi kepatuhan agar dapat berjalan dengan efektif. Artinya, di mana agar sistem regulasi berjalan dengan efektif, maka harus dipastikan inspeksinya, investigasi, pengawasan, wewenang penegakan peraturan, dan implementasi fungsi kepatuhannya. Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip ke-16, di mana pengungkapan terkait hasil keuangan, risiko, dan informasi lainnya yang material terhadap pengambilan keputusan investor harus dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Nah, hal ini dipergunakan agar investor tidak mengalami kerugian. Dikarenakan pasti seorang investor pada saat akan melakukan investasi, maka hal yang pertama dilakukan adalah biasanya melihat hasil dari laporan keuangan perusahaan tersebut, kemudian track record risiko perusahaan tersebut, dan informasi-informasi lainnya terkait bagaimana manajemen perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, prinsip 18, di mana standar akuntansi yang digunakan oleh issuer hal ini adalah perusahaan atau emiten untuk menyiapkan laporan keuangan harus memiliki standar yang tinggi dan dapat diterima secara internasional. Nah, kabar baiknya di Indonesia sendiri untuk perusahaan yang telah go public atau telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia, maka harus mengikuti standar tersendiri, yaitu PSAK berbasis IFRS atau International Financial Report Standard. Artinya standar pelaporan keuangan internasional. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyamakan persepsi. Jadi, laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bukan hanya bagi investor berasal dari dalam negeri, akan tetapi dapat bermanfaat bagi investor di luar negeri. Nah, kemudian yang kelima, prinsip 31, yaitu anggota bursa sebagai market intermediary diwajibkan untuk memiliki fungsi internal yang memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan operasional perusahaan. Nah, market intermediary ini sama halnya dengan perantara pemasaran. Jadi, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan dan aset nasabah, serta memastikan penerapan manajemen risiko yang baik, yaitu manajemen anggota bursa memiliki tanggung jawab penuh akan hal tersebut.
Kemudian yang keenam yaitu prinsip 36, di mana peraturan harus dibuat untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi dan praktik curang lainnya. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat, yang ditetapkan harus bisa mendeteksi dan mencegah manipulasi dan praktik kecurangan. Nah, itulah sharing kita pada kesempatan kali ini mengenai keanggotaan Indonesia pada IOSCO. Sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.